Atau saya mau cerita sedikit. Kemarin saya nonton film Interstellar bareng istri, my loved, di Ion Sentul. Nah, durasi filmnya itu sekitar 2 jam, hampir 3 jam. Dan dia khususnya di IMAX. Jadi nama studionya itu di IMAX. Room buat bioskopnya itu di IMAX. Saya nggak pernah nonton di IMAX sebelumnya. Saya bingung kenapa kok khusus film Interstellar harus di IMAX. Setelah saya nonton, akhirnya saya paham kenapa dia memilih IMAX. Sepertinya, ini asumsi saya, sepertinya karena suaranya yang menggelegar, layarnya yang lebar, dan ya entah 2 dimensi, entah 3 dimensi, Dolby Atmos, entah apalah sound quality-nya, saya nggak paham. Tapi memang menurut saya sih bagus gitu loh teman-teman. Apalagi ada momen-momen tertentu di film tersebut yang lebih krusial seperti pendaratan atau penerbangan. Nah, itu bunyinya menggelegar banget. Dan saya rasa in focus buat layar tancapnya itu juga bergetar karena subtitlenya juga bergetar. Saking kerasnya audio di dalam itu membuat in focus untuk penayangan film tersebut juga bergetar. Ini feelingnya begitu. Entah emang efeknya yang bergetar seperti itu, entah enggak, saya nggak tahu. Tetapi kalau sekelas science fiction, film tersebut bagus banget. Editingnya bagus banget dan ya pokoknya sempurna lah, bagus lah, perfect lah gitu loh. Sekelas science fiction. Nah, science fiction itu artinya fiksi sebenarnya. Jadi semacam mengaktifkan imajinasi tetapi berbau-bau ilmu pengetahuan. Fiksi itu, jika fiksi itu mengaktifkan imajinasi, penalaran, pengandaian, tetapi ini berbau-bau ilmu pengetahuan seperti saya bilang tadi. Nah, jika kalian menganggap film ini sesuai dengan ilmu pengetahuan, sepertinya saya rasa ini perlu untuk dites dan atau diuji ulang. Kenapa? Karena rata-rata yang ditayangin oleh film tersebut tidak ada yang ilmiah sama sekali menurut saya. Contoh, di film tersebut menyebut gravitasi. Apakah gravitasi itu ilmiah? Ya mungkin efeknya bisa ilmiah karena setiap yang kita lempar itu pasti jatuh ke bawah. Ya secara aplikatifnya ya ilmiah. Tetapi asal dari gaya tersebut kan nggak ada yang tahu. Bahkan sekelas Newton pun sebelum meninggal pun dia menulis di bukunya yang edisi ketiga, Principia of Philosophy of Mathematica, dia mengatakan bahwa dia nggak tahu asal mula atau asal usul gravitasi itu seperti apa. Contoh, topi ini misalnya, peci. Asal peci ini dari mana? Dari benang, dari kain, terus dijahit, diukur sesuai dengan bentuk kepala orang-orang masing-masing. Nah, jelas asal usul topinya dari mana. Benang pun dari mana? Benang pun bisa dari kapas, bisa dari polyester atau bahan-bahan kimia lainnya mungkin ya. Saya nggak terlalu paham soal itu. Nah, tapi asal usulnya jelas. Nah, jika dibalik pertanyaan tersebut, jika dihadapkan pertanyaan tersebut ke gravitasi itu asalnya dari mana? Nggak ada yang tahu. Asal gravitasi itu nggak ada yang tahu. Bahkan Newton pun nggak tahu. Nah, saking bingungnya Newton, dia melihat pada malam hari di England mungkin, dia melihat jika benar semua yang ada di bumi ini ditarik oleh gaya tarik bumi atau gravitasi bumi, tetapi kenapa bulan tidak tertarik? Nah, sampai Newton itu bingung dan dia meninggal pun tidak mendapatkan jawabannya. Bahkan ada di beberapa referensi yang mengatakan bahwa jika ditanya soal tersebut, Newton menjawabnya dengan ether atau energi kelima yang sampai saat ini tidak ada yang tahu. Ether lah. Mungkin ada yang lebih paham tentang ether tersebut. I don't know. Tetapi Newton mencoba menjawab gravitasi itu asalnya dari ether, dan setelah dia jawab dengan ether tersebut, dia malah dikritisi, dikomentari oleh banyak ilmuwan pada saat itu karena Einstein membawa unsur mistik di dalam ilmu pengetahuan, dan dia semacam diprotes lah
karena membawa unsur mistik di dalam ilmu pengetahuan. Ya, saya beranggapan itu ya arogansi sains modern aja. Karena memang memang arogansi sains modern itu. Karena jika telah menemukan sesuatu, entah asumsinya jelas atau tidak, entah asumsinya ngawur misalnya, terus dia membuktikan dan itu terbukti, dan dia menganggap itu langsung sesuatu kebenaran, padahal itu belum tentu karena asumsinya belum diuji dan segala macamnya. Kita balik lagi ke filmnya. Salah satunya gravitasi. Gravitasi itu kan nggak ilmiah, ada. Ilmiah nggak? Ya nggak ilmiah, membuktikannya nggak bisa. Tuh. Terus ada mention tentang relativitas, ruang dan waktu melengkung. Saya pernah diskusi soal ruang dan waktu melengkung dulu, udah lama sekali. Mau orang-orang astronomi kah, mau pilot kah, mau engineering kah, saya pernah berdiskusi sama mereka waktu itu. Saya mengajukan pertanyaan sederhana waktu itu. Jika ruang dan waktu itu melengkung, maka seperti apa sih ruang yang melengkung? Nggak bisa mereka jawab. Terus saya ajukan pertanyaan berikutnya. Waktu, apa sih waktu itu? Dan bagaimana sih waktu itu bisa melengkung? Nggak ada juga yang bisa menjawabnya. Terus kok bisa ada orang yang berpendapat bahwa ruang dan waktu itu melengkung di skala tertentu, di dimensi tertentu? Ya, saya anggap itu bullshit semua lah. Karena nggak ada yang bisa membuktikan sampai saat ini ruang dan waktu melengkung. Itu tuh teori yang dipakai, tapi menurut saya itu tidak empiris sebenarnya, karena mereka nggak bisa buktikan bagaimana bentuk ruang dan waktu itu melengkung gitu loh. Ini pendapat saya pribadi nih sebagai orang awam nih ya, sebagai orang awam. Terus yang anehnya di TikTok antusiasnya luar biasa terhadap film tersebut. Bahkan first impressionnya itu juga luar biasa. Bahkan komentar-komentar atau statement atau captionnya luar biasa. Setelah nonton Interstellar, saya jadi tahu bahwasanya agama ini itu. Jadi ada unsur positif yang melekat di tubuhnya setelah nonton film tersebut. Bahkan ada juga yang membawa-bawa agama, beruntung kita punya agama dan segala macamnya. Saya nonton film tersebut, jujur saja, film tersebut sangat jauh dari agama. Kenapa? Karena dia berusaha untuk meninggalkan bumi, dan mereka berpendapat bahwa bumi ini sudah tidak layak untuk ditempati karena banyak musibah, banyak gas yang beracun, banyak bencana alam. Pokoknya banyak kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena tertentu yang membuat manusia ini mati, punah, dan tidak layak hidup di bumi ini. Mereka berpendapat seperti itu, sehingga mereka punya keinginan untuk memindahkan dunia mereka dari bumi ke planet yang lain, sehingga mereka terbang ke luar angkasa menggunakan roket, terus pelepasan pertama, pelepasan kedua, terus mengorbit, terus menyatu dengan, ya saya bilangnya sih kayak space stationnya lah, ISS-nya menyatu dengan ISS, terus di ISS itu dibawa ke galaksi yang lain, masuk ke black hole dan segala macamnya. Ya tentu itu fiksi semua, tidak ada bukti sama sekali. Walaupun ada bukti, ini ditangkap oleh teleskop ini, di satelit ini, satelit itu. That's a picture. Itu hanya gambar. Dan saya juga bisa bikin gambar tersebut. Nah, seharusnya kita nggak harus mempercayai hal tersebut jika kita belum pernah melihatnya secara nyata. Karena empiris itu kan seperti itu. Empiris itu adalah fenomena yang mampu kita lihat secara indera. Kita bisa melihat dengan mata kita sendiri, kita bisa merasakan dengan tangan atau kulit kita sendiri, kita bisa mendengarkan dengan telinga kita sendiri, tubuh kita juga bisa berada di tempat itu sendiri. Itu arti empiris. Bukan percaya apa yang dia empiris yang dialami oleh orang terus kita anggap itu sesuatu yang benar. Ya, it's okay. Tapi itu sesuatu kebenaran buat dia sebenarnya, bukan buat kita, belum tentu gitu loh. Tapi ya ilmu pengetahuan seperti itu. Dia mencoba mendoktrinasi semua siswa melalui ilmu, melalui lembaga pendidikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang menurut mereka itu benar. Ya, is okay. Tapi kita berhak untuk memikir di luar dari itu. Benar kan? Benar dong. Masa salah? Oke. Balik lagi.
film tersebut sebenarnya mencoba menjauhkan kita dari agama karena mereka seperti saya bilang tadi mencoba meninggalkan bumi karena bumi ini sudah tidak layak ditempati. Itu yang mereka anggap di film tersebut. Walaupun ujung-ujungnya mereka tidak mampu membawa manusia pindah dari bumi ke planet yang lain yang mereka anggap planet dan layak untuk ditempati. Nah, kalau orang-orang yang merasa semakin yakin dengan agamanya ketika setelah menonton film tersebut, saya rasa ini perlu dikoreksi karena tidak ada ajaran agama yang mengatakan bahwa bumi ini tidak layak ditempati. Kenapa begitu? Contoh, saya ambil dari Islam misalnya. Tuhan yang mengatakan bahwa saya ciptakan bumi ini, kalian tinggal di sana, hidup di sana, berkembang di sana, pokoknya bertumbuh di bumi ini, dan kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Itu kata Tuhan kita. Bahkan Tuhan di ayat yang lain mengatakan, kalian tidak akan bisa dan tidak akan mampu menembus langit. Saya lupa ya lanjutannya. Kalian tidak akan mampu menembus langit jika tanpa kekuatan. Nah, kita coba trace back sebelumnya. Yang pernah menembus langit siapa? Nabi Muhammad. Kekuatan apa yang dipakai? Flashback, bukan flashback. Aku bilang apa tadi? Flashback. Flashback. Trash. Oh, flashback ke kisah Nabi. Orang yang satu-satunya orang yang mampu menembus langit adalah Nabi kita, karena Mi'raj dari Al-Aqsa ke langit, sampai ke langit ke-7. Dia yang mampu menembus langit dengan kekuatan apa? Kekuatan ilahi. Apakah kekuatan ilmu pengetahuan mampu menembus langit? It's bullshit, I think. Itu nggak benar sebenarnya. Itu nggak cocok sama sekali. Pokoknya jika orang akan ada di TikTok tuh yang mengatakan, oh semakin yakin dengan agama, beruntung kita punya agama setelah nonton Interstellar. It's bullshit, I thought so. Kenapa begitu? Karena itu tidak cocok dengan agama, brother. Sama sekali tidak cocok dengan agama Anda. Contoh saja agama Islam, agama yang saya yakini dan saya pakai saat ini, itu nggak cocok sama sekali dengan film tersebut, brother. Jadi jangan ngeluarin caption yang bullshit lah, nggak ada gunanya itu sebenarnya. Nah, seperti itu. Tetapi seperti saya bilang tadi, sekedar ingin menonton science fiction, filmnya bagus. Tetapi kalau kalian ingin belajar dengan film tersebut, mending jangan. Nggak ada gunanya kalian belajar dengan film tersebut karena isinya pembodohan. Bukan pembodohan sih, lebih ke fiction. Jadi film itu sepertinya ya lahir dari imajinasi seseorang untuk melahirkan film tersebut, dan faktanya tidak akan terjadi demikian. Itu menurut saya. Itu first impression setelah saya menonton film tersebut. Mungkin kalian juga punya pendapat yang berbeda. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian tidak sesuai dengan statement saya misalnya, kalian bisa tulis di komentar. Dan kita bisa diskusiin panjang. Jika ada statement yang menarik, saya bisa membuatkan video terpisah untuk membahas statement kalian tersebut. Tulis saja di komentar, oke? Oke ya. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Saya tidak menyiapkan poin apapun dalam bahasan ini karena ini pure dari otak, pure dari pikiran saya yang saya bicarakan di depan kalian, melalui channel YouTube ini. Jadi mungkin aja saya ada yang salah karena tidak menyiapkan poin-poin sebelumnya. Jika salah kalian koreksi dan saya bisa periksa ulang dan saya bisa bahas ulang. Jika benar saya salah akan saya buktikan apakah benar saya salah atau apakah benar salah atau benar gitu loh. Ya kalau salah kita akui salah, kalau benar kita akui benar. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu pendapat saya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.